Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Alhamdulillah. Hai yang baru bangun tidur. Ayo segera sahur ya. Sambil ditemani dengan kita di Asmaul Husna bersama keluarga Ustaz Taufikur Rahman. Yuk kita tengah membahas Asma Allah Al-Ba'is. Ya. Allah Maha membangkitkan. Tadi Abi sedang bercerita bahwa di kisah dalam Al-Quran itu ada orang yang penasaran, pengen tahu Allah benar nggak sih Maha menghidupkan, mematikan, membangkitkan kembali ya? Ya, untuk menambah kualitas keimanan kita bahwasanya Allah Maha membangkitkan, bisa dilihat juga di surat Al-Kahfi. Perihal bagaimana Allah matikan, Allah tidurkan Ashabul Kahfi yang sudah 309 tahun. Dibangkitkan lagi. Ya, nah ini semuanya makanya di akhir ayat Bunda di situ dikatakan oleh Nabi Uzair, karena para mufassir menjelaskan cerita tadi adalah orangnya Nabi Uzair, gitu ya. Apa di situ ujungnya akhirnya falamma tabayyana lahu qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Maka tak kala jelas dia berkata, mengajarkan kepada kita nih yang ragu dengan adanya hari kebangkitan, aku yakin dah sudah Engkau ya Allah Maha mampu dengan segala sesuatu. Allahu Akbar, Masya Allah. Ngomong-ngomong kakak belum ngaji nih. Sayang, kita cari di firman Allah yang lain yang ada kaitannya dengan Asma Allah Al-Basit. Al-Ba'is. Kakak mau bacain surat Al-Hajj. Al-Hajj, ayat ke-7. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh, Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahu Akbar. Gak kebayang ya, Allah membangkitkan lagi dari mulai zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Berapa banyak, udah bukan miliaran lagi manusia dibangkitkan. Kakak mau cari bunda kemana? Bunda mau cari kakak kemana? Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sa'nu yughni. Itu begitu dalam surat Abasa. Pada hari besok orang akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dari ibundanya dan dari ayahandanya. Setiap orang akan dimintakan pertanggungjawab dengan apa yang ia kerjakan selama hidup di dunianya. Itulah bukti pengadilan Allah, dan Allah akan bangkitkan lagi semuanya. Jadi banyak firman Allah ya yang menjelaskan tentang Asma Allah Al-Ba'is ini yang harus kita, makanya ikro baca Quran itu baca, dan juga harus ada gurunya. Menggali Al-Quran itu dengan tafsir itu harus dengan gurunya. Kalau kita baca demikian aja kadang-kadang satu dengan yang lain kan khawatir di mana ayat-ayat yang bermakna mutasyabihat lantas diterjemahkan hanya pakai logikanya, ini bisa. Juga ngeri. Karena kata Nabi memberikan warning, siapa orang yang berkata pada Al-Quran hanya pakai logika doang, akal doang, maka siap-siap tempat kembalinya jurang api nerakanya Allah. Ya harus dengan guru yang betul-betul tahu ilmu tafsir Al-Quran ya, supaya kita tidak tersesat. Nabi, tapi juga kita tidak jadi takut ya, nggak jadi takut, jadi takut mati. Kan pesan Nabi, jangan takut mati. Meski kau tersembunyi, dia akan menghampiri. Mau digembok sebesar apapun, ya kalau sudah waktunya tiba pasti kita akan meninggal. Nah, bagaimana caranya supaya kita nih nggak putus asa? Maksudnya, ya udahlah, ntar juga mati atau gimana? Gak ngapa-ngapain jadinya. Gimana caranya kita tetap optimis, kita tetap berjuang dalam hidup ini. Ibaratnya kita nih hidup kan ada peribahasa, untuk kita akhirat seakan-akan kita mati besok, tapi untuk urusan dunia seakan-akan kita hidup 1000 tahun lagi. Jadi kata Nabi, ini patut kita renungi nih. Jadi kalau mau menjadi orang-orang yang sukses, yang cerdas, versi Nabi kita Muhammad, 2 ciri kita persiapkan. Apa kata Rasulullah? Al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Adapun orang yang sukses bukan yang gelarnya banyak, yang bahagia, yang selamat, yang 2 ciri kehidupannya.
Satu, mandana nafsahu. Orang yang dalam setiap hari kehidupannya selalu pandai melakukan evaluasi diri, muhasabah. Ya, buat kita yang Allah izinkan tahun depan ternyata ketemu lagi ulang tahun. Ya, selalu ada orang minta doain di saat milad, saya doain mudah-mudahan tahun depan ulang tahun lagi. Ya berarti kan panjang umur. Nah, di situ evaluasi diri. Ya Allah, umur kami ternyata makin nambah. Berarti punten kalau dibalik jatah kehidupan makin dikit. Iya. Gitu kan? Dan sementara kalau nggak ada evaluasi diri, umur ini kan kayak batu es, pemirsa. Ya mau dipakai nggak dipakai bakalan cair. Iya. Nah ini sebagai evaluasi diri. Yang kedua, apalagi cirinya? Di mana kata Nabi orang yang sukses di samping dia pandai untuk melakukan introspeksi diri. Nah ini yang kedua lagi. Wa amila lima ba'dal maut. Dan dia selalu mempersiapkan bekal sebelum datangnya ajal. Allahu Akbar. Itu bekalnya amal ibadah kita ya. Ya jelas. Secara amaliyahnya kan nanti begini nih. Kalau bahasa hadis Nabi yang lain. Idza wudi'atil janazah wahtamalaha rijal ala a'naqihim. Begitu jenazah udah pada wafat, lantas yang udah pada takziah, selesai dia dimandikan, dikafankan, dimasukkan ke dalam keranda mayat, setelah disolatkan, digotong tuh keranda mayat kita. Apa kata Kanjeng Rasul? Fa in kanat solihatan. Jika yang digotong itu adalah orang baik, fakolat, dia pun teriak-teriak. Apa teriakannya? Kodimuni, kodimuni, kodimuni. Tolong segerakan saya. Tempat saya udah bukan di ruang tamu. Tempat saya udah bukan di Metro TV. Tolong segerakan. Udah nggak sabaran bun, pengen dibangkitkan, ketemu dengan amalia ibadahnya. Diberikan gambarannya. Kalau dia orang yang baik. Insyaallah. Tapi mohon maaf kata Rasulullah, wa in kanat ghairu solihatin. Ternyata yang diangkat keranda mayatnya orang yang nggak baik. Punten 5 waktu diabaikan, puasa Ramadan dia tinggalkan, sama orang tua ngelawan, sama mertua pun demikian, sama tetangga punten dekatnya udah kayak kucing sama anjing berantem mulu, nipu sana sini. Begitu digotong teriak juga sambil nangis bahkan. Ya wailaha aina tadhhabuna biha, ya wailaha aina tadhhabuna biha, celaka kami ya Rob, kalian mau bawa kami kemana? Yasma'u sautaha kullu syai', kata Rasulullah. Mendengar akan teriakan jenazah ini semua makhluk yang ada di muka bumi. Illal insan, kecuali manusia yang Allah masih tutup hijab telinganya. Sekiranya kata Rasulullah, lau sami'ahu, sekiranya Allah buka hijab telinga kita bisa mendengar teriakan jenazah, lasoiko, sungguh kata Rasul, pasti manusia semua pada pingsan atau kelengar. Astagfirullahaladzim. Aduh merinding. Aduh hampir nangis bener. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma.